Jadi kumaha ieu teh? Teu kumaha, pembukaan aja. Pembukaan. Ada pembukaan. Oke, balik lagi di podcastnya Bapak beliau, Bapak Deden. Kok saya jadi yang buka ini Pak Deden? Gak apa-apa, Anda kan tamu. Oh iya. Kalau tamu kan harus buka pintu. Oh iya benar juga sih ya, Iya. buka pintu ya. Nggak salah ya. Jadi saya diundang ini untuk apa ini Pak Deden? Apa bahasa Sundanya tuh? Ngobrol ya. Tentang ini di podcast saya, bukan podcast sih ini ngobrol aja sih ya. Ngobrol biasa Soalnya ya. kalau podcast kan harus ruangannya gitu. Iya, punya harus resmi lah studio ya, sendiri, biar nyaman juga. Kan ini mah hanya sekedar inilah. Kita ngobrol aja lah. Nanti di judulnya itu Punbiang. Ada tahu nggak? Punbiang, apa itu Punbiang? Kan saya bukan, itu bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Saya bukan orang Sunda. Kalimantan ya? Orang Kalimantan, alhamdulillah. Punbiang Bangga. Banggaan ya, bagus. Iya. Punbiang itu artinya kalau bahasa Indonesia itu adalah seorang ibu. Ibu. Ya, punbiang itu bahasa Sundanya yang paling lepas apa sih bahasa Paling halus lah. paling halus ya. Paling halus sekali. Karena di dalam bahasa Sunda itu banyak kayak bahasa Inggris. Banyak kosakata juga ya Kosakatanya. yang Kayak kan punbiang itu paling halus. Ada juga kolot, kolot indung, kasar mainnya itu ya. kolot, indung, mama. Mm. Bisa jadi lah. Nah, ini punbiang ini paling halus. Paling halus. Kenapa saya di temanya punbiang? Karena setiap nanti kita ngobrol sama orang-orang yang saya undang gitu. Tapi enggak. Oh jadi saya pakai pertama ini ya? Ya. Kok enggak pakai ini, maksudnya apa ini? Hanya kopi aja. Oh iya, Kopi. siap. Ngebahas tentang ibu. Tahu Ibu. Iya tahu Ya, Pak. menurut Anda itu kita langsung saja, oke? Nyantai di sini, nyantai sih. Nyantai. Saya baru di ruangan ini aja ya, baru di sini kita first di sini, mudah-mudahan kedepannya kita Amin. studio Semoga. dan juga Bertahap lah hidup Maya, bertahap. apa-apa juga rezeki. Ya, saya mah suka ngobrol kayak gini, tapi lebih baik ngobrolnya kita rekam gitu, kita upload ke YouTube, mudah-mudahan ada video-video kita tuh banyak yang nonton dan banyak yang menyukai dan bermanfaat juga bagi kalangan-kalangan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda yang memang harus bersemangat gitu dan harus menghargai orang lain. Iya. Gitulah. Paling intinya langsung saja, oke? Anda hostnya apa saya? Iya Anda lah kan ini punya Anda. Iya sih betul. Bahas ibu ya? Ngebahas ibu. Iya. Menurut nama tuh siapa kamu sih? Kamu dari mana sih? Harus kenalan dulu dong. Nama saya Nana lah. Panggilan Nana, nama lengkap Muhammad Nasrullah, asli dari Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Pasir. Oh, Kabupaten Pasir. Emang ada berapa kabupaten tuh? Banyak. Sama aja seperti Pulau Jawa. Jadi kebanyakan orang Jawa tuh gimana ya, ngundang orang Kalimantan tuh ya mistis segala, padahal mah ya sama kota, kabupaten segala apa sama. Ya kan namanya juga daerah. Karena belum kesana mungkin ya. Terus tujuan Anda kesini ngapain? Tadi katanya pengen ngobrol masalah ibu. Ke itu kita rekam jejak dulu. Oh iya, biar teman-teman rekam tahu. jejak ya. Saya dari Kalimantan, merantau ke Sukabumi, tidak ada siapa-siapa, ada bibi sih. Tapi saya ya lebih pengen sendiri aja gitu, jadi terlepas dari bibi, jadi tidur sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri. Tidak seperti Anda ya. Pasangan. Pasangan ada tapi jauh gitu. Di sana juga. Di Kalimantan. Kasian banget. Enggak apa-apa lah. Halo pasangannya Muhammad Rasulullah, di sini Muhammad Rasulullah main-main. Iya. Oke, sekali Anda sudah berteman bersama saya udah lumayan lama ya. Lumayan lama sekali dan saya sudah mengenal Anda, sosok Muhammad Nasrullah yang memang luar biasa sekali, hebat teman-teman. Karena dia itu di sini merantau tanpa seorang teman pertamanya mungkin ya. Tanpa seorang kenal gitu. Jadi Anda kan sekarang menjadi guru ya? Alhamdulillah kan? kita berdua. Ya, kita berdua. Kita di sekolah dasar. Dan juga motivasinya adalah Anda di sini ingin menjadi guru dari sana berangkat ke sini itu sendiri kan? Iya. Tanpa bantuan dari orang lain, kayak seperti
hanya kamu itu dimasukin ke sekolah sama orang lain, enggak kan? Tidak, Ada orang dalam alhamdulillah juga kan? saya usaha sendiri, Usaha sendiri. dan semua itu berkatnya tadi sesuai apa punbiang. Pun biang. Ya. Punbiang, sorry. Nah, segala sesuatu itu harus ada dorongan dan doa dari orang tua. Doa dan Ya, orang tua. terutama adalah pun biang Punbiang. atau ibu. Nah, ke topik pun biang menurut Muhammad Nasrullah sendiri, apa sih seorang sosok ibu itu apa? Seorang sosok ibu tuh Bisa diterjemahkan atau definisikan itu? gimana ya? Kalau definisikannya mah seseorang yang paling saya sayangi di dunia ini. Ya. Terutama ibu ya yang melahirkan kita gitu. Terus lagi yang pokoknya perjuangan hidup saya di sini mah beliau yang ibarat kata sebagai panutan saya. Ya orang tua, kedua orang tua terutama. Jujur saya pernah di Sukabumi memiliki masa yang down lah, sangat-sangat terpuruk lah. 2014 saya kan ke Sukabumi itu. Ya. Masa-masa awal saya ya mencari jati diri gitu. Karena mengulang dari nol lagi kan, tidak ada siapa-siapa. Saya kesana kemarin, ngelontang-gelinting, pernah saya jadi tukang ojek sebelum, Bang ojek. apa sih sebutannya sih? Abudemen. Abudemen Ya. gitu ya, ngantar-ngantar, ya terjemput. Bayangin Bayangin, sebelum ada ojek online ya. iya Kalau sebelum udah ada ojek online. waktu itu Anda pasti Iya, jadi ojek iya. online. Ya seperti itu, saya jadi abudemen ngantar-ngantar dan gaji itu sebulan 100.000, sedih banget. Banget. Pernah saya pokoknya putus asa sama kehidupan, Putus asa. hampir ya bunuh diri, hampir pengen gantung diri gitu. Kenapa Tapi bisa? setelah ngelihat foto kedua orang tua di dompet jadi termotivasi. Itu sih Oh jadi bunuh diri tidak Enggak, terhalang jadi saya- oleh foto dompet. Iya. Berarti itu foto keren sekali. saya sering banget timpan ya foto kedua orang tua saya kan di dompet, jadi sebagai motivasi gitu. Bagi contoh aja untuk teman-teman semua ya, jangan sampai seperti saya lah. Ya. Karena keterpurukan segala apa. Soalnya Ya, kenapa ya, jalannya. mereka berdua itu panutan saya dari kehidupan. Mereka kan juga aslinya sebenarnya orang Jawa. Oh, Bapak orang Banten, yang mama aslinya orang Kalimantan Sukabumi. siapa? Yang asli Kalimantan tuh kakek dari mama. Kakek dari mama. Nah, belibet lah saya di Iya, keluargaannya ya. Intinya mereka dari Jawa bertemu, Jawa Barat dan Banten bertemu, menikah, lalu merantau. Nah mungkin saya itu ada keturunan rantaunya itu, jadi semangat pengen merantau gitu. Pengen merantau. Ya, saya sendiri di sini saya 5 saudara ya, 4 orang di Kalimantan. Saya sendiri di sini dari keluarga mama gitu. Nah, kalau mendefinisikan mama itu ya orang yang bekerja keras, pokoknya orang yang baik hati, selalu mencari ilmu, rendah hati. Makanya saya mah jadi panutan lah Panutan untuk seorang orang ibu. tua. Ibarat kata cerminan saya yang baiknya aja ya, yang buruknya mah yang nggak mungkin kan, disebutkan. jangan disebutkan. Yang baiknya dari saya itu ya cerminan dari orang tua, Bagus. terutama Karena- ibu. Terutama ibu. Karena ibu telapak Surga. surga di telapak kaki ibu. Iya. Saya pernah loh waktu dengar kata-kata itu, juga tapak kaki ibu saya korek-korek tuh nggak ada. Tapi Iya, di balik waktu, itu bisa. waktu kecil ya, iya saya juga di balik itu pas saya korek-korek, Mak, kenapa malah apa namanya sih kotor gitu kan? Rorombehen. Rorombehen, Bahasa oh, Sunda nama Sundanya. rorombehen gitu kan. Saya kalau pulang punya itu nih, semacam kebiasaan. Kebiasaan saya kalau pulang dari sini Kalimantan mau berangkat lagi, itu saya biasanya mencuci kaki kedua orang tua. Ini mah bukan itu ya, bukan pencitraan atau apa, suka mencuci kaki orang tua ibaratnya dari berkat minum. Oh itu berkat suciannya. Iya, berkat lah ibarat kata. Tapi jangan percaya, jangan ikut-ikut ya. Ya, itu itu. jorok sih sebenarnya. Tapi karena saya Saking. ibarat kata menghargai orang tua seperti itu. Bagus. Jadi Anda itu sosok kayak superhero gitu ya. Iya, bisa Superhero yang dibilang paling lah. Saya sepreman-preman gini kalau sama orang tua saya udah takut. Oh, ada preman. Takut ya penampilan aja sih. Hatinya mah Suruh. pink. Oh itu headsetnya bagus tuh. Oh iya, ya headsetnya bagus nih punya teman. Aduh, Pak Deden. Nah kan kita baru modal. Oh iya, Baru nggak modal apa-apa, awal. merintis ya. Merintis, namanya juga ngobrol ini cuma Ini gimana minumnya? terserah. Kopi yang ada aja ya. Ya yang ada aja. Ada tuh kue cincin. Ya, nggak usah nanti nanti. aja sama istri saya di. Nah sebetulnya sosok orang tua itu adalah sosok manusia yang paling
saya cintai juga. Hmm. Saya kan kalau Anda tadi seperti itu. Kalau saya kan dari dulu kecil jarang banget ngumpul bareng ibu ataupun dia. Karena memang masing-masing itu mempunyai jejaknya sendiri kan ya. Kesibukan mungkin ya. Ya gitu. Jadi mempunyai kepribadian masing-masing. Saya sendiri itu mempunyai masalah yang luar biasa pada waktu saya kecil. Ya benar. Saya sampai sekarang mandirinya itu bukan saya sombong atau saya amit ya para punten. Dari kecil itu memang saya sendirilah. Oh iya. Sampai saat ini pun saya punya istri, alhamdulillah enggak mungkin ada beberapa lah, mungkin enggak terhitung juga dosa-dosa saya dan memberatkan orang tua. Tapi sejauh ini dari kecil saya itu mandiri lah ya. Serius, saya sampai umur kelas 5 SD saya enggak tahu mama saya yang mana atau ibu saya yang mana. Kok bisa seperti itu? Karena memang ada masalah lah. Oh iya. Ya, karena ibarat kata broken home mungkin. Broken home. Kalau home alone. Ya lagi booming. Ya lagi Natal gini ya, Desember. Iya. Jadi saya itu dulu dari kecil itu semenjak umur 3 tahun ditinggal sama orang tua kemana, dan saya di rumah itu sama nenek. Nah, jadi kenapa di judulnya Pun Biang, karena ibu itu memang sosok yang luar biasa. Iya, walaupun ibu mau itu bagaimanapun orang tua kalian ya teman-teman, itu adalah seorang ibu atau itu adalah orang tua kalian. Orang tua kalian yang melahirkan yang kita. melahirkan, yang mendoakan orang tua itu. Tapi benar loh Pak Deden, kalau kita ibarat kata membahagiakan orang tua, mendoakan orang tua, terus lagi mencurhatkan apapun kepada orang tua, insya Allah semuanya jalan. Aman. Saya pun juga mengapa dikasih nama Muhammad Nasrullah dulu ya. Waktu saya di kandungan tuh 7 bulan punya penyakit apa sebutannya sekarang, mungkin kayak herpes gitulah. Dulu kan belum rame obatnya tuh. Jadi hampir melingkar tuh. Iya, di perut saya tuh 7 bulan, orang tua saya susah makan segala apa, lagi kandungan saya tuh. Oh, lagi pas waktu ngandungin saya. Pokoknya kalau sekarang tuh kayak herpes lah gitu ya. Sudah, kalau kata orang mah kalau sudah melingkar itu bisa meninggal atau apa. Ya namanya orang tua kan nyariat terus. Alhamdulillah lahirlah saya, makanya dikasih nama Muhammad Nasrullah, artinya pertolongan Allah. Nasrullah itu kan. Sampai sekarang karena nama saya diberikan oleh orang tua itu, alhamdulillah semua yang saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada apapun saya selalu curhat kepada orang tua, mah pengen gini, doain, ya percaya aja, nama kamu kan Nasrullah, pertolongan Allah, pasti ada selalu pertolongan Allah. Itu doa dari orang tua tuh benar-benar hebat. Hebat. Luar biasa. Kalau ke bahasa Sunda itu mujarab. Jadi mujarab bahasa Indonesia juga sih ada. Tahu kan yang apa? Yang legenda itu apa? Sang Kuryang sama apa? Saya jadi lupa tuh, seorang lupa. Iya. Aduh, batu itu yang batu. Oh. Malin Kundang. Astagfirullahaladzim, lagi corona gara-gara corona. Iya. Jangan salin corona. Malin Kundang itu kan yang enggak nurut sama orang tuanya, yang dikutuk juga sama ibunya kan. Nah, itu adalah saking doa ibu yang diijabah lahnya. Benar. Harus kita menghargai orang tua apapun. Ya, dalam Islam juga seperti itu kan. Maupun orang tua kita ya non muslim ibarat kata bejat atau apapun lah. Ibarat kata memiliki hal negatif gitu. Kita harus selalu menghargai orang tua bagaimanapun. Karena doa orang tua itu manjur. Pasti. Saya walaupun seperti ini, saya bilang tadi kan memiliki sisi manja kepada orang tua. Ya ibarat kata kalau misalkan saya pulang nih, hal yang saya rindukan ke orang tua tuh, terutama ibu ya, pada saat sholat. Beliau lagi selesai sholat, pakai mukena kan, lagi selesai sholat gitu pokoknya mah, lagi baca doa. Saya datang tuh, masuk tidur di pahanya, wah seperti surga rasanya. Kan disitulah. Iya. Lu pakai ibu. Benar asli. Juga udah merasa di surga. Saya emang manja lah ke orang tua. Ya memang nggak apa-apa manja meskipun Anda jiwa preman hati Hello Kitty. Tapi kita kan harus dimanja juga sama orang tua. Dalam artian manja itu bukan berarti kita kelakuan kita kayak manja kayak anak-anak yang bilang gitu kan. Tapi syukurnya orang tua saya itu sih lebih ke melepaskan ke saya sih, bebaskanlah, yang penting dengan di jalan yang baik. Di jalan yang baik itu kan kamu kan sebagai anak laki-laki
Cuma Hmm. kalau misalkan sebagai anak perempuan pasti orang tua lebih khawatir. Ya, alhamdulillah orang tua saya semua anak sih. Saya kan dari 5 saudara tuh. Ya, Yang anak pertama, anak kedua perempuan. Alhamdulillah mereka juga dibebaskan, dibebaskan. asal jalan yang benar gitu. Jadi nggak terikat. Tidak terikat, tidak ada beban. Saya pernah ya, walaupun sekarang alhamdulillah jadi guru nih, tapi masa lalu saya kan jelek lah. Saya pernah waktu SMK kelas 2, saya kan ada kegiatan di luar tuh, soalnya aktif kayak pramuka segala apa. Selama 10 hari tidak masuk karena ada kegiatan nasional saya itu di Papua. Ingat banget saya tuh, tidak masuk, itu pas bertepatan ulangan. Jadi pada saat pada saat pembagian rapot, orang tua saya kan udah dandan cantik tuh mama segala apa gitu. Saya sudah yakin nih pasti dapat nilai jelek ini kan. Jadi sepanjang jalan tuh saya bangga-banggain orang tua, saya rangkul dia kan. Jadi ngolok. Iya, ngolok lah bahasa Ngolok di Sundanya. awal. Ngerangkul, saya minggir, Tuan Ratu mau lewat, saya gituin. Wah, saya bangga-banggain. Pada saat pembagian rapot, wah, ibu saya sudah senang lah pokoknya dandan cantik gitu. Pada saat pembagian rapot, ternyata dipanggil itu berdasarkan ranking. Ranking. Kan ada 30 siswa saya tuh. Ada nomor 30 berarti. Dari yang pertama, enggak dong. Enggak. Saya lebih pintar lagi. Ke 29 saya peringkat 2. Peringkat 2 dari belakang. Bagus itu. Iya, alhamdulillah orang tua saya langsung ya kusut lah wajahnya kan. Karena saya baik, saya traktir mah bakso yuk, hayu ngebakso kami berdua tuh kan. Udah itu beliau yang bayar kan, saya kan masih sekolah gitu, untuk apa ngebayarin orang tua. Iya, tapi syukur orang tua saya nggak pernah marah. Saya mau sejelek apapun, sebagaimanapun tidak pernah marah gitu. Selalu mendukung, ibarat kata gini, beliau seperti suka ngomong gini, tidak masalah nilai kamu jelek katanya dalam hal pendidikan atau apapun, yang penting kamu mau belajar. Soalnya apa, ilmu itu, ini kata-kata yang paling saya ingat dari orang tua saya, kedua orang tua terutama. Harta itu gampang dibawa kemana-mana. Harta itu apa namanya bisa hilang, bisa ya sulit dibawa kemana-mana. Misalkan motor nggak mungkin kita tenteng kemana-mana kan. Saya dari Kalimantan ke sini nggak mungkin bawa harta gitu. Tapi ilmu nggak bakal tuh bisa hilang dan mudah dibawa kemana saja. Alhamdulillah sampai sekarang menerapkan ilmu seperti itu. Cek bahasa Sunda nama hampang ilmu mah dibabawana. Teberat sakit. Teberatnya. Emang jadi gitu. Dibawa ketika kita meninggal juga, yang dibawa ke kuburan itu bukan barang, bukan harta. Ilmu kita atau amal kita. Kan sebelum kita mempunyai amal pasti kita mempunyai ilmu. Kita mau mengamalkan bagaimana kalau kita tidak punya ilmu. Benar. Kita mau bisa sholat gimana kalau kita tidak punya ilmu. Nah, dasarnya itu adalah ilmu. Itu kan. Buku adalah gudang ilmu. Ya, atau jendela dunia. Nah, di situ memang benar, bukan berarti kita bawa-bawa buku, tapi ilmu buku ada di dalam kita. Iya. Gitu. Jadi kita nggak susah. Tepat sekali. Dan juga ada dorongan seorang orang tua atau seorang ibu pun biang yang memang sosok luar biasa, yang paling mujarab sekali, paling langsung doa kedua orang tua emang hebat. Nah, tidak lupa juga pada ayah, sosok ayah. Kenapa saya ngomongin pun biang? Karena pun biang ini lebih, kalau diibaratkan kalau dalam Islam itu 9-1 lah. Iya. Ya, benar gak? Kalau nggak salah saya juga. Jadi lebih berat ibu dibanding ayah. Karena Nabi juga kan berucap, ibumu baru ayah. 3 kali ya, ibumu, ayah. Iya. Itu kan? Berarti ibu yang paling banyak. Ngomong-ngomong ibu, apa yang dirindukan dari ibu? Saya alhamdulillah baru ini ketemu orang tua. Alhamdulillah. Saya yang belum. Enggak, gini kan. Jadi karena saya kan udah ngontrak ya, belajar gitu menikah, kan. Sudah menikah. Alhamdulillah sudah punya keluarga, dan saya punya sosok ibu yang baru untuk anak saya nanti. Amin. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Jadi terus push. Iya sih. Gitu nah. Iya. Orang tua saya kemarin waktu hari apa ya, jadi rombongan gitu, banyak keluarga main kesini ngontrol, mungkin ya main-main aja lah. Melihat gitu karena saya dekat gak kayak seperti Anda, jauh luar pulau, mungkin kalau ada umur ada rezeki mudah-mudahan bisa main kesini. Saya doakan. Akhir-akhir ini saya bertemu orang tua, ngobrol segala macam, makan bareng, ya rindu. Saya rindukan, saya ingin kembali ke masa lalu, karena apa, saya belum
belum merasakan kehangatan atau kebahagiaan bersama ibu saya ketika saya waktu kecil. Nah itu yang saya inginkan hari ini. Iya. Kalau saya mempunyai robot kayak Doraemon, saya ingin minta Robot Doraemon. robot Doraemon itu Kantongnya. kantong apa, kantong ajaib kan. Jadi Kembali ke masa lalu ke mungkin. masa lalu untuk memperbaiki masa lalu saya. Ya, Tapi di balik masa lalu saya yang memang tidak mencerminkan baik lah, saya bisa seperti ini. Kalau mungkin saya dulu itu dimanja atau dulu memang nggak terlalu perih ya hidupnya, nggak bisa lah seperti ini mungkin juga. Pasti, gitu. Karena pasti. saya memang turunan saya ya, turunan dari turun temurun gitu. Nggak ada saya jadi guru, nggak ada, nggak ada. Jadi ibarat Beneran. kata Pak Deden mah lebih ke praktek di luar ya. Iya. Praktek di jalanan, Praktik ibarat di kata jalan. ilmu Nah, jalanan betul, lah ilmu gitu ya. jalanan. Jadi saya itu lebih ke sosial sendiri, cari sosial sendiri. Saya itu orangnya kalau berteman tuh sama siapa aja. Tepat, saya juga seperti Saya sama itu. siapa aja, alhamdulillah. tapi nggak ke bawah-bawah gitu. Ya, emang harus Saya seperti ambil itu. ilmu, saya serap Dari manapun. dari manapun. Nah, ya alhamdulillah pada saat ini ya meskipun saya belum sukses, saya belum punya apa-apa, headset juga masih warna-warni kan, ngobrol juga masih keneh kieu. Tapi saya bisa belajar sendiri, bisa mendapatkan ilmu sendiri. Alhamdulillah bisa menafkahi istri saya sendiri. Alhamdulillah udah nikah ya. Udah nikah. Aduh, saya juga Ya, pengen. Ya pasti. Ya harus. pasti harus Mau di sini apa sih? di sana. Di sini ada katanya. Jangan. Tonton ya apa caranya Pana. Jangan lupa subscribe juga itu teman-teman di Bahaya, Kalimantan. bahaya, Bisa. bahaya. Jadi perjuangan seorang anak, dorongan doa ibu. Sebetulnya ibu itu, Kun Biang itu tidak mendoakan depan kita loh, Iya, gitu kan? pasti. Mendoakan di jauh-jauh. Saya sering gini loh, mah doain anak. Pasti orang tua bilang gini, jangan diminta, udah didoain. Nah, ya. itu. Suka gitu. Gitu. Dan, Orang tua ada hebatnya. dan banyak nih anak-anak remaja atau banyak itu cewek, ya anak SMA, anak kuliahan. Ditanya gini, saya belum bisa ngebahagiain ibu, sedih sekali, belum bisa ngebahagiain orang tua. Nah sebetulnya kalau menurut saya analisis ya, ngebahagiain orang tua itu bukan dari harta loh, Ya. ya, bukan dari harta kita atau kita memberikan uang, memberikan barang, memberikan apapun itu. Yang utamanya itu kebahagiaan orang tua dari kita itu kita nurut kepada orang tua saja. Orang Hal tua sudah sekecil itu. Jangan kan gitu ya, Pak. Orang tua itu kita makan masakannya aja udah seneng. Nah, udah senang. Udah Jadi seneng gitu. teman-teman yang di luar sana jangan berpikiran ngebahagiain orang tua itu kan harta. Itu kalau menurut saya itu kebahagiaan orang tua itu kita nurut aja sama orang tua itu udah bahagia banget. Asli. Kadang saya Kita suka sholat sendiri, kita bisa beribadah sendiri itu udah bahagia banget. pasti. Kadang saya suka gini loh ke anak muda zaman sekarang. Gimana ya? Kalau misalkan orang tua kalian tuh kan ya punya sifat yang ibarat kata pemikirannya kolot. Kan kalau pemikiran kolot tuh kayak udah gede juga anak aku mah biarin aja gitu, dilepas aja gitu. Seharusnya jangan berpikir seperti itu. Seharusnya kita berpikir loh kayak kok kenapa sih orang tua kita nggak mau dekat sama kita? Kita sebagai anak bagaimana? Ya kita harus mendekatkan. Iya. Jujur bapak saya itu tipikal orang yang ibarat kata pemikirannya kolot, tidak mau ya gengsi lah ibarat kata mau ngerangkul anak, mau meluk anak apa gengsi. Saya sebagai anak bagaimana? Saya yang melakukan. Iya. Saya yang cium anak, cium bapak, cium mama, meluk segala apa, saya yang berani gitu. Bahkan waktu saya ibarat kata pergi pertama kali dari Kalimantan ke sini pun meluk kedua orang tua gitu. Bapak terutama sampai nangis beliau juga gitu. Jadi kalau bisa mah kita yang harus jangan ngeharapin orang tua terus. Iya. Kan kita udah besar nih, kadang orang tua tuh ada kayak udah besar gengsi Nah, kita kadang dekatin kita juga suka gengsi. Nah, seharusnya saya mah jangan. pernah lihat nih ada satu kejadian. Bukan kejadian sih contoh ya. Saya waktu itu lagi jajan, kalau nggak salah ya, jajan di luar ya. Nah, di gang itu keluar motor dibonceng, ibunya itu dibonceng sama anaknya. Ketika ibunya pengen peluk ke anaknya langsung gini. Malu mungkin ya. Aduh. Mah tong kieu mah, bahasa Sunda nanya. Jangan seperti Bahasa itu. Indonesia mah jangan gini. Jangan gini gitu ya. Mah tong kieu mah. Itu padahal anaknya itu udah gede, seumuran ya 22 lah gitu ya.
Seharusnya udah Naon ngerti cek deh. mamana teh, mama sieun cenah nyekelan gitu, takut gitu kan. Aya cek anak teh, era tuh mah, teh Era. berpikir. Orang tua itu, si ibunya itu pengen peluk itu karena takut di jalan Takut gitu. jatuh, Pengen namanya orang jatuh, tua ya, bener iya. nggak? Dan orang tuanya memang udah agak tua gitu ya, agak orang tua. Lucu. Saya pikir pengen negur tapi bukan tepatnya gitu, takut Hmm. salah gitu kan. Kok anak ini seperti ini ya? Saya berpikir orang tua tuh pengen peluk itu pengen jaga diri gitu, bukan buat malu-maluin. Nah makanya buat teman-teman yang masih remaja mungkin yang masih malu pada orang tua, yang jauh sama orang tuanya, Anda juga sama, coba tolong hargain orang tua, lebih cintain juga orang tua, terutama seorang ibu, sosok ibu yang selalu mendoakan tanpa meminta imbalan apapun itu. Saya juga jujur kalau walaupun jauh nih Kalimantan dengan Jawa. Sukabumi, Iya. Jawa. Saya mah alhamdulillah saya tidak pernah gitu. Ibarat kata uang gaji saya itu saya berikan ke orang tua karena gaji sedikit ya kan. Nggak mungkin ngasih ke sana. Jangan Saya bilangin. saya beri apa? Pulsa. Cuma pulsa doang. 10.000, 10.000. Kadang beliau tuh langsung nelfon. Nana bukan yang ngirim? Iya mah. Wah alhamdulillah makasih. Senang orang tua gitu. Padahal Anda salah bilang kalau jawab iya, yang ngirim counter tahu, ada uangnya gitu. Tepat sekali. Jadi hal sekecil itu aja sebenarnya. Terus lagi kita yang LDR nih, khusus yang LDR sama orang tua, yang ngobrol terusan misalkan ada permasalahan, ya silakan ngobrol ke orang tua. Misalkan mas saya gini gitu. Alhamdulillah jujur saya Pak Deden ya, kuliah, yang sekarang kita sama-sama kuliah ya. Iya. Kuliah pun orang tua semester 3 baru tahu saya kuliah tuh. Baru tahu. Jadi pertama nggak bilang. Awalnya nggak bilang. Saya orang nggak pernah bilang ada apa-apa Kalau teh. bilang diizinin nggak itu? Kalau bilang pasti diizinin. Yang namanya orang tua setua bagaimanapun kita ya, pasti mereka tuh berpikir. Saya nggak ingin saya tujuan saya pergi ke sini paling besar tuh satu mencari ilmu, kedua nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi untuk apa dong saya ibarat kata pergi jauh dari Kalimantan ke Sukabumi? Kalau ujung-ujungnya minta bantuan lagi. Alhamdulillah belum pernah saya. Sampai orang tua tuh suka bingung. Nah mama tuh nggak ada uang, mau ngirim kayak gimana ya? Nggak usah gitu. Biar saya sendiri aja. Iya. Ya, betul. Bagus. Minta doanya aja saya mah. Gitu. Saya suka gitu. Pokoknya sampaikan terus. Ya curhat-curhat lah. Ibaratnya saling ngobrol sama orang tua. Sampai sekarang pun Anda kan masih hidup sekarang. Alhamdulillah Kan. Malah jadi besar seperti ini. Saya waktu pertama ketemu Anda itu kecil, kurus dan juga gitu ya. iya gitu ya. Tidak ganteng maksudnya. Tapi sekarang Enggak juga sih. ya udahlah enggak apa-apa. Tekasep bahasa Indonesia nama. Bahasa Sunda nanya. Tekasep tapi Anda banyak cewek. Banyak cewek. Jangan pribadian. Jadi doa juga salah satu bekal buat kita. Meskipun tidak seorang ibu atau orang tua kita nggak memberikan bekal dengan uang, ketika kita merantau, doa juga itu sudah jadi bekal. Doa. Kita punya rezeki dari sini karena dorongan dari orang tua. Alhamdulillah kenapa saya bisa seperti ini Pak Reden, jujur kedua orang tua saya itu miskin. Miskin dalam artian ya saya tahu perjalanan beliau tuh, mengapa merantau, pindah ke sana kemari, yang dulu di Kalimantan Selatan sekarang Kalimantan Timur. Karena apa? Belum punya rumah. Tapi sekarang alhamdulillah karena perjuangan ya, bapak saya itu beli tanah pun belum lunas sekarang. Kita jujur-jujur aja nih ya. Iya, belum lunas sekarang belum lunas, tapi alhamdulillah ibarat kata ngebangun rumah, sekarang sudah jadi rumahnya tuh. Bikin batako sendiri, ditemanin sama mamahnya ya kan. Pokoknya ditemanin, kakak saya kan kerja di luar, nggak ada di rumah ibarat kata. Bikin. Saya dulu terakhir pulang ke sana itu tahun 2018 pulang ke Kalimantan, melihat pengorbanan beliau tuh sangat besar sekali. Ya nangis saya mah. Bayangin Pak Den, sebelum kan belum jadi nih, masih nyusun batako, orang tua saya tidur di mana? Dibikin saung semacam kayak kandang kambing lah saya bilang. Iya. Tapi beliau berdua so sweet aja, bahagia. Anda juga jangan kalah sweetnya. Kata kakak saya kan ngontrak tuh, mah di rumah saya aja itu, di rumah kakak gitu. Berkata saya juga ngusulin segala apa, nggak mau, pengen nemanin bapak. Nah aduh si ibu tanya perjuangan lah ibarat kata. Nah dari situ saya ibarat kata jadi gambaran gitu. Loh orang tua saya bisa ibarat kata dari susah segala apa, sekarang ibarat kata punya rumah sendiri, kerja usaha sendiri. Kenapa saya tidak seperti itu? Ya makanya saya alhamdulillah cerminan saya itu
beliau Orang tua atau orang tua benar-benar tuh pokoknya. Kalau pengen melihat contoh sukses mah lihat orang tua sendirilah, nggak usah jauh-jauh. nggak usah jauh-jauh, benar, nggak usah jauh-jauh orang tua Lihat sendiri. orang tua sendiri, kayak kita perhatikan aja gitu. Wih, orang tua saya ini misalkan yang susah ibarat kata kayak saya, kayak kita lah ibarat. Lihat kan, tapi kok bisa sukses gitu. Ibarat kata sukses dalam artian menghidupkan kita. Hal yang kecil aja lah, jangan hal yang besar. Jangan ngelihat kayak, kok bisa sih dia jadi presiden misalkan ya. Jangan lihat dari yang itu, hal yang kecil aja dari orang tua. Contoh itu mah. Contoh aja. Orang tua kamu tuh umur berapa Bis sekarang? Sekarang bapak sekarang udah tua sih, hampir 60 lah, 50 Tapi lebih. masih bisa ngebangun rumah sendiri. Alhamdulillah ngebangun rumah sendiri, bikin batako sendiri, segala apa nyusun sendiri. Orang tua saya itu tipikal yang gak mau diam, keduanya ya, mau sakit bagaimanapun gak mau diam, tetap kerja. Makanya Pak Deden yang kalau pernah lihat kemarin saya punya sakit kan kemarin tuh, tetap kesana kemari karena apa? Bosen dalam artian kalau gak ada kegiatan tuh diam tuh kayak, ih ngapain sih gitu. Galaretek. Galaretek bahasa Sundanya. Pokoknya gitu. harus ada kegiatan. Orang tua saya seperti itu. Udah punya rumah segala apa. Tanah orang tuh dikasih izin kan digarap sama beliau. Sekarang lagi nanam jagung, nanam singkong, dijual lagi. Dari tanah orang, nggak mau diam orang tua saya. Seharusnya mah udah tua mah ya, menikmatin saya tua segala. Beliau berdua itu tidak seperti itu. Sosok cerminan kita. Cerminan. Kita hidup itu harus seperti itu, meskipun orang tua kita ya dia berkata tadi ya tanda kutip kita semua mempunyai pribadi masing-masing, kurang dalam artian lah ekonomi kan memang harus ekonomi. Nah, saya salut juga walaupun kurang ekonomi, beliau tuh selalu berpesan gini, jangan miskin hati, harus kaya hati terus. Jadi walaupun kita miskin, ya udah nggak apa-apa. Hati mah gak usah miskin, merasa kaya aja. Orang tua saya saking namanya ibarat kata kesusahan anak tuh cerminan orang tua ya. Saya nih di Jawa segala apa, padahal orang tua saya miskin loh. Orang tua saya miskin, saya tahu sendiri miskin. Tapi orang-orang kalau ngomong ke orang tua, misalkan si Nana kuliah di mana? Di Jawa. Wih hebat ya bisa bisa kuliah di Jawa. Pandangannya tuh kaya. Kakak saya yang kedua dosen. Yang pertama udah nikah, wih hebat ya udah nikah, udah ibarat kata nikahin, udah punya cucu segala apa. Jadi dosen juga. Yang kedua jadi dosen, wih hebat ya jadi dosen. Yang ketiga kakak saya Rijal yang cowok, udah kerja di batubara alhamdulillah. Jadi orang tua jadi imbasnya, padahal orang tua saya susah. Jadi yang tetangga tahu orang tua saya tuh ya happy aja, bahagia karena nggak nampakin kesusahan. Nah kan tadi ya yang kamu bilang, hati kita jangan miskin, harus kaya. Jadi orang tua kamu itu percaya bahwa kamu itu bakal bisa sukses. Amin. Dan anak-anaknya itu bakal bisa sukses. Amin. Dan dari dorongan orang tua dan doa orang tua. Meskipun orang tuanya di rumah ente kaya gitu. Misalnya, bukan lagi kasarnya. Bagusnya sih seperti itu kok orang tua saya walaupun susah, ya harus bagaimana caranya. Jangan sampai orang lain ngeliat kita susah, terus lagi jangan menyerah dengan keadaan. Iya. Bagusnya beliau itu jadi cerminan saya lah pokoknya itu. Cek bahasa Sunda rek pahit, rek amis, kita harus maju terus. Maju terus. Ketika kita maju terus, kayak air mengalir, ada coblak ya. Coblak apa coblak? Coblak teh, naon sih? Bolongan mungkin ya. Jalanan rusak lah ibarat kata. Iya. Terus tong diliuk gitu. Oh, jangan dilihat. Cek guru saya gitu, tong diliuk. Batu rek ngomong rek naon. Bahasa Indonesia aja. Pan pun biang. Oh. Batu rek ngomong naon oge, sok terus tong diliuk. Oh iya, jadi jadikan itu sebuah apa sih namanya bumbu. Oh benar. Bener bumbu kan? Bumbu kehidupan sih itu mah ya. Omongan orang lain segala udah abaikan. Abaikan saja. Iya, kita benar. Satu tujuan aja, fokus. Nah itu harus fokus. Anda misalkan cita-cita jadi apa kemarin bupati ya, Bupati Pasir. Amin. Bupati Pasir. Anda harus merintis dari sekarang dan jadi dari guru. Misalkan jadi apa ya, mudah-mudahan saya doakan. Amin. Ketika Anda jadi Bupati Pasir, saya di sini bisa jadi gubernur gitu. Amin. Saingan gitu. Saingan ya, tidak apa-apa. Itu kita harus lurus aja, fokus pada satu titik. Kalau kita fokus pada dua titik, gak seimbang. Benar. Kita melangkah terus, dorongan orang tua paling hebat. Dorongan paling hebat. Kita kecil, tapi di belakang besar. Dilihat dari orang lain itu besar. Rival abadi, cek si Naruto kasih satu
kakek gitu. Ada. Benar-benar. Terus hal yang ditakutkan apa sih kira-kira terhadap orang tua untuk Pak Deden? Yang ditakutkan? Paling ditakutkan. Nah, nu paling ditakutkan maut. Sama. Saya Pasti juga seperti meninggal, itu. gitu. Pasti. Tapi memang manusia semua pasti akan meninggal. Cuman kan Pasti. bukan kita. Jadi saya tuh punya cita-cita gini, pengen lihat dulu orang tua, saya pengen dilihat orang tua ketika saya sudah menjadi bupati atau sudah menjadi. Amin. Cita-cita saya ya yang sekarang saya ingin kejar itu saya jadi perumus. Kalau saya di dunia pendidikan, saya ingin kalau saya masih di dunia pendidikan nantinya, saya ingin jadi perumus kayak perumus kurikulum. Oh, perumus. Perumus. Kalau Anda kan langsung jadi bupati. Amin. Gitu kan. Nah, saya ingin melihat orang tua itu merasakan jerit payah saya sendiri. Iya. Sekarang juga sih sudah merasakan sebetulnya, tapi belum puas lah. Iya, belum kita puas. harus terus puas. Kalau gitu. diibaratkan kue itu belum ada toppingnya gitu. Kuenya udah jadi tapi toppingnya belum. Nah, saya ingin orang tua merasakan topping-topping yang saya buat. Jadi hal ditakutkan itu ya meninggal. Ya. Meninggal pasti meninggal. Sama, saya juga. Karena kan gini, Anda misalkan lagi sedang tidur. Amitnya telepon orang ini pasti kan sedih. Kalau Pak Deden, tapi amit ya, misalkan masih di lingkungan sini ya enak ya. Kalau saya, nah mau bagaimana? Aduh, saya jujur saya sering ya kebayang gitu tiba-tiba kepikiran lagi sibuk kerja sepintas kayak ini kalau aku lagi kerja tiba-tiba ada telepon orang tua meninggal atau apa harus ngapain? Saya sering terlintas seperti itu kayak ngebayangin, aduh pasti nangis, pasti langsung kabur ke Kalimantan, pasti bagaimana? Kabur oke kan beneran perlu butuh uang coy. Saya juga kadang gitu. Lagi ngajar tiba-tiba lagi semangat ngajar tiba-tiba telepon, mama atau bapak gini. Aduh saya paling ditakutkan. Saya selalu nangis. Saya pernah tengah malam kepikiran seperti itu nangis langsung telepon orang tua. Hebatnya orang tua saya tuh ya walaupun saya telepon jam 2 malam, jam berapapun selalu diangkat. Nanya kenapa gitu. Ya sedih gitu. Saya mah kalau misalkan kangen ya ngomong kangen ke orang tua. Ya, Gak pernah malu. Itu bukan lebay. Iya. Itu bukan lebay. Perasaan kita. Bukan lebay. Kita ungkapkan gitu. Ungkapkan betul. Ungkapkan. Ya begitulah sosok orang tua kita yang luar biasa sekali. Kalau menurut saya superhero yang di dunia ini hanya orang tua. Pasti. Superhero orang tua. Pasti. Karena di balik itu ada beban-beban yang banyak sekali. Dan saya juga sekarang sudah menikah, sudah menafkahi, saya sudah punya istri dan saya berumah tangga. Dan saya merintis, sampai saat ini saya sudah merasakan beban orang tua bagaimana. Sebelum saya mempunyai anak juga saya sudah merasakan. Gitu. Jadi pahit manisnya rasa. Nah Anda juga, saya doain. Amin. Supaya cepat-cepat lulus, cepat-cepat menikah juga. Iya. Semoga cepat-cepat. Sama Mariatul Kiptiah. Biar tahu. Apa IG-nya? Mariatul Kiptiah 1412. Anda? Hanana 1412. Follow ya itu IG-nya ya, juga follow IG saya juga. Nanti di bawah ada deskripsi ada. Iya. Membicarakan orang tua memang sosok superhero yang luar biasa. Gak ada lagi seorang superhero selain ibu dan ayah. Pasti. Terutama ibu. Pasti. Itu sampai di sini alhamdulillah terima kasih pembicaraan kita malam ini. Mohon maaf saya ya, waktunya. Walaupun kita ini bingung ya siapa host siapa apa nggak apa-apa kita ngobrol kan aja kita ya. Mah memang sudah kalau diibaratkan orang-orang bilang itu yang kenal kita ya kita disebutnya Upin-Ipin. Tadi juga ketemu teman-teman berdua lagi padahal cenangan wiji geus kawin wiji can. Tapi tenan naon eta suatu rival, suatu motivasi, suatu nggak ada rival kita mah cuma persahabatan lah. Tapi lamun aya Pak James semua. Dan nanti kita ngobrol sama Pak James. Bisa. Iya. Pada intinya di sini saya membuka ruang obrolan yang berjudul Punbiang. Pada intinya judulnya Punbiang itu adalah tentang ngebahas seorang ibu. Di balik ngebahas seorang ibu, kita juga ngebahas apapun itulah. Yang penting saya bisa memberikan hiburan, memberikan motivasi, memberikan pelajaran buat teman-teman di luar sana yang menonton video ini. Karena semua yang ada di sini berkat orang Punbiang tua atau berkat Punbiang. Betul sekali. Kedua orang tua. Ya, terima kasih Pak Nanas ya, sekali siap, lagi. sama-sama. Saya mohon maaf tidak punya ini kopi aja cukup. Jangan. Kita nggak usah ngomong-ngomong inilah. Nanti di belakang ya. Ketika sudah menjadi Bupati Pasir. Pilih Muhammad Nasrullah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini supaya channel ini berkembang dan
memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman Amin. semua. Amin. Like komen ya di sini ya, di komen di bawah ini sebanyak-banyaknya komennya terserah, tapi asal jangan di spam. Intinya subscribe dulu lah. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Kita undang lagi teman-teman yang lain. Ini hanya first ya. Kita coba. Ya mudah-mudahan video ini viewersnya banyak dan Amin. termotivasi gitu, menikmati. Ada juga ketika nanti kita video saya udah ya membludak lah mudah-mudahan ya. Amin. Challenge besar, saya undang kembali. Pasti. Dan ada plusnya. Alhamdulillah. Bukan hanya kopi, topping. Terus ganti dong semuanya nanti. Iya jelas, saya ganti. Makanya saya Bertahap makanya aja, doain. bertahap. Saya juga udah bilang ke orang tua, Mah, saya kan panggilnya Mama. Mah, saya jadi YouTuber. enggak, mau orang arek upload video karena itu bisa doakan. Amin. Sebenarnya itu menang duit dan YouTube. Saya bukan mengharapkan uang sebetulnya ya, itu hanya plusnya. Tapi yang saya upload video saya resep gitu. Ini karena senang, karena senang. Saya itu senang buat video terus diupload buat video. Ya kalaupun ada plusnya itu ya bonus buat kita. Harus kita seperti rajin. itu. Saya belajar sendiri gitu. Tanpa orang lain. Good. Belajar sendiri, ngulik. Jadi saya ini saksi bisu lah pokoknya ngelihat saksi dari bisu saya. Iya. Ngelihat semua. Kan nih, ada juga sudah merasakan kemarin karena juara 2 di Dinas Pendidikan. Terima kasih ya. Ya, Oke. sampai bertemu kembali. Pesan buat orang tua terakhir. Apa ya? Naon wae guys. Nana sayang mama bapak. I love you. I love you. I love you. Anjir. Kok Anda orang tua saya? Salim dulu. Siapa? Saya juga I love you, mom. Hai istriku, I love you juga. Dijawab. Dijawab. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.